Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di kelas terbuka ya. Masih bersama saya Fakizah Muklis. Welcome back teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan mulai aja nih tutorialnya ya. Kita akan mulai tutorial tentang list ya. Oke, kenapa jadi tiga-tiga? Ini dia ya. Ini adalah list teman-teman semua. Ya, gelis kalau orang Sunda itu adalah cantik ya. Memang saya suka dengan list karena dia cantik ya. Oke. Kita coba ya, ini pertama ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang data teman-teman semua, ingat ya, kita kan misalkan punya angka gitu ya. Angka 1, terus angka 2 gitu ya. Nah ini tuh kalau misalkan kita bikin, misalkan ya, kita bikin angkanya banyak gitu ya. Misalkan ini angka 1, 2, 3 gitu ya. Ini adalah 1, 2, 3 gitu, 3. Nah ini kan kebanyakan ya. Nah bisa nggak kita menyatukan mereka semua gitu ya. Nah di Python itu disebutnya sebagai kumpulan data ya. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain itu mungkin kalian kenal dengan yang namanya adalah array. Oke, array ya. Nah kalau misalkan di sini itu array itu tidak ada ya di Python. Oke. Kecuali kalau tadi ya, mungkin muncul tadi kalau kita pakai NumPy baru ada ya. Tapi NumPy adalah topik lain. Sekarang kita akan coba membuat list ya. Isinya adalah kumpulan-kumpulan data teman-teman semua. Nah coba ya kita bikin dulu deh. Kumpulan data misalkan angka ya, numbers. Oke. Nah gimana cara buatnya? Cara buatnya gampang banget teman-teman semua gini ya. Data, oke ini adalah angka misalkan ya. Terus kita kasih di sini baru pakai kurung siku ya. Kurung siku misalkan 1, 2, 3. Gitu ya. Terus kita printkan aja, oke. Nah, ini ya hasilnya adalah coba ya kita run, oke. Mana run, oke. Nah, ini dia ya. Coba kita geser ke kanan. Nah, itu dia hasilnya. Oke, nggak kelihatan, Bang. Oke ya, jadi Python 3 main.py ya. Itu dia 1 2 3 ini ya. Oke, muncul. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah untuk kumpulan data numbers. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ininya kan 1, 2, 3 nih Bang. Kalau misalkan ini jadi 5, 2, 3 bisa nggak Bang? Nah, kita cobain aja ya. Cobain aja guys. Oke, jadi bisa ya keluar. Oke, gampang abis. Lagi, selain kumpulan data numbers, kita juga kalau misalkan di Python, kita punya yang namanya adalah kumpulan data string ya. Karena kan kita cuma punya 3 tipe data ya, numbers, string, sama satu lagi apa? Boolean. Betul sekali, ini adalah string ya. Ini adalah string, terus kita punya string. Nah, string itu berarti nama ya. Misalkan kita pakai ucup, oke. Comeback ya, otong, oke. Ini saya punya karakter satu lagi namanya Odah, oke. Keren ya. Ya ini adalah brain, adalah data string. Oke, nanti lama-lama Ucup dan Otong memperebutkan Odah ya. Oke, kita lihat. Muncul ya, Ucup, Otong, Odah. Oke, keren ya? Keren. Gampang abis. Oke, Bang. Berarti kalau gitu kumpulan boolean bisa nggak, Bang? Bisa ya, menjadi bobooleans. Oke. Boolean, nah itu dia ya, data boolean, bool. Nah ini ya. Nah kalau boolean gimana? Berarti kan true gitu ya, false gitu ya, true sama true ya. Mana sih misal ya? Misal nih, print adalah data boolean, oke? Langsung keluar aja sama kita. Apa yang terjadi? Apakah 1011? Tidak ya, tetap jadi true, false, true. Keren. Ah Bang, nggak seru Bang. Ada yang seru nggak? Ada nih ya. Ini adalah kumpulan campuran teman-teman semua. Ya, jadi kita bisa campur semuanya ya. Misalkan data namanya apa? Campuran. Oke. Misal ya. Satu bala-bala misalkan ya. Saya mau beli bala-bala. Yang kedua adalah cireng ya. Nah misal nih. Terus pedagangnya siapa? Si Ucup ya. Ucup is true. Mantap ya. Bentar, Otong false. Nah, kasihan nih. Kasihan si Otong. Oke, kita print ya. Print data campuran. Nah, kayak gitu ya. Gampang habis. Oke, keren ya. Mantap. Ah, udah tahu nih Bang, cara bikin list kayak gitu mah gampang ya. Oke. Kalau gitu kita coba yang lain ya. Nih, kita coba bikin gimana caranya bikin list ya. Kita bikin gini deh. Adalah cara alternatif. Anak band. Oke, cara alternatif membuat list ya. Misal, udah pernah ketemu range belum ya di seri tutorial ini ya? Harusnya sih pernah ya. Semoga ya. Nah, misal deh kita bikin dulu data range ya. Nah, kita itu bisa bikin range ya. Misalkan dari 1 sampai dari 0 ya. 0 sampai
maksimal sebelum 10 gitu ya ngomongnya ya. Jadi ini sebelum 10 ya. Ini kalau kita print data range aja, itu yang terjadi adalah ini teman-teman semua ya. Dia itu tidak berupa list ya. Dia nggak masuk jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini kita bisa berubah jadi list ya. Jadi kita bisa bikin gini, pakai list di depannya, range, tadi mana ini suggestionnya gede-gede abis ya, jadi nggak bisa kelihatan data range. Nah gitu ya. Nah yang keluar apa, lihat langsung ya, belum di print bang. Data list ya, maafin Nah, ini lihat jadi 0 sampai 9 ya. Mantap ya, mantap. Ini kalau misalkan saya bikin range, misalkan incrementnya 2 bang, bisa nggak bang? Nah coba ya. Jadi dia stepnya 2 gitu. Jadi 0, 2, 4, 6, 8. Keren ya? Keren. Ini saya kasih ini deh. Ini tuh jadi kalau ini tuh jadi range ya. Ini adalah start. Oke ini stop. Ini step. Start, stop, step. Mantap. Rhymes. Nih, mantap. Oke itu cara alternatif ya membuat list. Oke. Bang ada lagi nggak yang lebih advance? Ada ya. Ini kita bisa membuat list dengan for loop ya. Kita sebut sebagai namanya itu adalah list comprehension, gitulah nulisnya entah ya. Nah ini data list pakai for. Oke, data list pakai for, panjang banget ya. Gini teman-teman semua, ini cukup nggak ya? Data list pakai for deh, udah ya list pakai for. Oke. Pakai for, pakai trok. Nah gini ya, misalkan saya bikin yang simple dulu ya. Oke, kita bikin gini. Di dalam list, bacanya ya, gini teman-teman semuanya ya, pelan-pelan. Di dalam list, saya ingin memasukkan I, oke. Di mana I ya, untuk I di dalam, oke, range, oke. Kita bikin 0 sampai 10 G, asik jadi Jawa ya. G, bisa G ya. Udah nih, kayak gini ya. Kita print, oke. List pakai for. Oke, coba kita clear. Kita keluarin ya, keluarin. Nah ini yang terjadi. Lihat teman-teman semua, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mantap bang, oke. Misal kalau ini kita kuadratin bisa nggak bang? Nah kita cobain ya, clear. Boom, nggak bisa teman-teman semua ya. Nggak bisa dikuadratin. Bang gimana dong kalau misalnya kita mau bikin list kuadrat? Nah inilah gunanya list pakai for teman-teman semua ya. List pakai for, kita bisa kaliin si I ini. Dikali 2 kali, maksudnya itu dikuadratin ya, ini maksudnya dikuadratin gitu. Nah dalamnya teman-teman semua, assalamualaikum, lihat jadi 0, 1, 4, 9, 16, 25 sampai 81 ya. Lihat jadinya dikuadratin hasilnya bang, kali dipangkatin 3 bang, coba ya. Lihat ya, semuanya dipangkatin 3. Mantap kan? Mantap 10 bang. Sikat bos. Mana? Malah di clear ya. Nah, lihat tuh. Gampang ya jadinya. Kita jadi nggak usah lagi bikin pakai for loop ya. Misal kalian, gimana caranya? Bikinnya gini, misalkan ya, for. Oke, I ya, in, range. Oke, misalkan 0, 10 gitu ya. Terus ini kan sama aja dengan kayak gini ya. Kita bikin, misalkan, pusing ya. I, oke bukan. Data misalkan ya. Data sama dengan I gitu kan. Gini. Oke terus kita bikin data titik append. Nantilah append juga kita belum tahu append itu apa ya. Nah makanya kita bisa bikin kayak gini teman-teman semua. Keren ya? Keren dong. Jadinya lebih mantap nih. Kita bikinnya bisa kayak gini di Python ya. Jadi ini hanya berlaku untuk Python aja teman-teman semua. Oke, makanya belajar Python tuh asik ya. Nah, sekarang gimana kalau membuat list ya pakai for, pakai if. Nah, keren dong. Nah, sekarang kita bikin ya list pakai for, if. Nah, gimana nih Bang? Nah, gini ya. Misal nih, kita mau bikin listnya itu mungkin list yang gampang dulu ya, list genap. Oke. Misalnya kita mau bikin yang genap-genap dulu ya. Misalkan I, oke. I, ya kita bilang gini. I di mana? I di dalam range. Misalkan 0 sampai 10. Oke. Jika, teman-teman semua, jika I, jangan dulu ini deh. Kita mau ngilangin angka 5 lah ya. Jika I, ya, Ain, oke. If I
tidak sama dengan 5. Ya, jadi 5-nya hilang teman-teman semua ya. Cobain dulu ya. Ini kita pengennya list pakainya agak for if-nya yang mantap ya. Coba dulu deh ya biar enggak pusing. Coba. Boom, lihat ya. Sekarang jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nggak ada 5-nya ya. Raono 5-nya. Sekarang jadi 6, 7, 8, 9 ya. Lihat ya. Mantap ya. Mantap banget. Jadi ini adalah cara membuat list yang lebih advance ya. Jadi mungkin kalau kita belajar list baru sampai sini. Ya mungkin sampai sinilah. Nah kita bisa bikin yang kayak gini teman-teman semua. Jadi ini bisa panjang ya sebenarnya ya. Ini hanya contoh aja pakai for, pakai if ya. Nah kalau gitu kita bisa dong bikin yang ganjilnya. Coba ya kita bikin yang ganjilnya ya di bawah ya. Jangan ganjil, genap dulu ya. Genap gimana genap? Coba, ini adalah pakai if i ya, modulus. Oke, 2 ya sama dengan 0. Itu adalah genap. Oke, coba ya print list. Oke, pakai for if ya. Coba kita keluarin. Boom boom boom. Oke, lihat. Jadi 0 2 4 6 8. Oke, keren ya? Keren. Oke bang, yang ganjil bang. Nah, yang ganjil gimana? Berarti ya udah, gampang aja ya. Kalau ganjil berarti ini tanda seru sama dengan 0 ya. Jadinya ganjil. Oke, coba kita keluarin. Lihatnya jadinya ganjil. Oke, keren ya. Keren. Oke bang, ganjilnya mau dikuadratin. Bisa ya, jadi kuadrat. Lihat, jadi kuadrat ganjilnya. Oke ya, keren ya. Keren banget loh. Keren abis teman-teman semua ya. Jadi itu ya. Jadi itu adalah contoh ya dari bagaimana kita membuat list ya teman-teman semua. Jadi macam-macam ya. Saya ulangi lagi. Kita ada list numbers yang biasa ya. Punya string yang biasa. Yang boolean yang biasa. Oke. Kumpulan campuran. Kayak gini bisa semuanya disatuin ya dalam satu list gitu. Terus kita punya cara membuat alternatif membuat listnya dengan range for ya. Pakai if. Oke. Pakai for pakai if. Atau hanya pakai loop aja gitu ya. Pakai for loop. Oke, jadi itu adalah cara membuat list teman-teman semua ya. Jadi nanti habis dari sini kita akan belajar tentang metode ya. Metode atau fungsi dari list atau operasi atau operator ya teman-teman semua. Dimana kita akan membahas yang seru-seru. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara merubah-rubah list ya. Oke teman-teman semua, see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.